hari ini. Semoga pada sehat-sehat ya, amin. Nah, di video kali ini kita mau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, belajar bareng sama seseorang yang mana beliau itu merupakan penulis, pemerhati keluarga dan anak, juga pengasuh rubrik konsultasi keluarga di sebuah majalah. Pasti udah tahu belum nih siapa narasumbernya? Ya langsung saja, yaitu Ibu Zulia Ilmawati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Bu sekarang? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya masih menggelogar ya, kayak anak muda nih. Nah, kalau boleh tahu kesibukan Ibu apa nih Bu? Saya sehari-hari ya di rumah, ibu rumah tangga ya, dengan 3 anak, 2 cucu ya. Ya, aku lihat juga di media sosial Ibu, cucunya baru lahir ya Bu. Ya, Selamat. baru hari Jumat ya. Jumat yang lalu lahir. Kemudian Senin kemarin pulang ke rumah. Alhamdulillah. Ya, jadi kesibukan terkini adalah mengasuh cucu. Wah, Masya Allah, udah punya cucu guys. Tapi kelihatan masih muda kan, masih kayak 20-an gitu loh. Wow. Ya Bu, kita mau ngangkat isu tentang mental illness, yang mana tuh di era pandemi ini ya Bu ya. Masya Allah, maaf ya guys. Jadi di era pandemi ini banyak orang yang ditekan, yang mana tuh mentalnya jadi merasa terpukul gitu Bu di pandemi ini. Terus aku mungkin para Lovalila juga udah tahu tentang mental illness itu sendiri, dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham nih Bu mengenai mental illness itu apa sih Bu. Nah Ibu boleh jelaskan sedikit gitu, tentang mental illness itu apa? Ya, baik sahabat Alila yang di Lovalila Bu. Lovalila. Oh, Love Alila. Apa ya? Love Alila. Love Alila ya. Love Alila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang beberapa waktu terakhir ini kita mengenal ada istilah mental illness ya. Mental illness. Apa sih sebetulnya mental illness itu? Adalah gangguan kesehatan mental ya, gangguan kesehatan mental yang kemudian itu akan mempengaruhi ya pikiran ya, akan mempengaruhi perasaan dan akan mempengaruhi perilaku ya. Nah, memang istilah mental illness ini baru kita dengar beberapa ini ya, terakhir ini gitu ya. Kalau di dalam psikologi itu mungkin yang lebih sering dikenal adalah mental disorder ya. Nah, jadi kalau kita dengan melihat gejala-gejala ya mental illness ini memang bagian dari mental disorder. Kayak gitu teman-teman. Jadi dari pikiran terus perasaan jadi ke perilaku atau tindakannya ya. Ya. Jadi kondisi kesehatan kondisi kesehatan mental yang terganggu yang kemudian akan mengganggu pikirannya ya, akan mengganggu perasaannya, akan mengganggu perilakunya. Nah, kapan sih seseorang itu bisa dikatakan mentalnya itu nggak sehat, Bu? Ya, kalau mentalnya nggak sehat ya berarti kita harus tahu dulu mental yang sehat yang seperti apa. Iya juga ya. Kadang kita nggak tahu nih mental yang sehat itu seperti apa. Ya, jadi biar bisa membedakan ya mental yang sehat dengan mental yang tidak sehat. Kalau tadi kan mental yang tidak sehat ya, yang di dalamnya diantaranya adalah mental illness itu ya. Tadi ya mengganggu pikiran, kemudian perasaan dan perilakunya. Maka mental yang sehat ya, yaitu ketika seseorang itu memiliki kondisi mental di mana dia itu di dalam kehidupan sehari-harinya bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang baik begitu ya, baik aktivitas yang terkait dengan bagaimana dia melakukan aktivitas sosial ya, bersosialisasi ya, kemudian bagaimana mengekspresikan emosinya ya, bagaimana juga mengendalikan perilakunya. Nah, orang-orang yang memiliki pengendalian yang baik ya terkait dengan perasaan ya, kemudian pikiran ya, kemudian perilaku ya. Nah, ini adalah
orang-orang yang memiliki mental yang sehat. Berarti dia tidak memiliki tadi ya gangguan mental illness ya. Nah, jadi memang aspeknya sangat banyak. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu mental yang sehat itu Iya, seperti untuk apa. membedakan yang tidak sehat. Gitu. Terus juga gara-gara pandemi ini ya Bu, saya pribadi sih kayak banyak banget tekanan dari luar, apalagi aku sebagai anak kantoran yang mana harus di-push gitu loh biar kantornya terus berkembang, nggak down gitu. Yang mana tuh banyak tekanan dari kantor yang menyebabkan aku self-diagnosis diri aku sendiri kayak depresi gitu. Kok ini aku anxiety kalau ketemu orang, gara-gara pandemi ini kan terbatas nih semuanya Bu. Dari orang misalnya yang ekstrovert yang dia kalau itu ketemu orang dapat energi dari orang tersebut, terus jadi nggak bisa ketemu orang lagi nih. Terus jadinya yang mana buat diri dia itu rasa tertekan banget. Nah, ada gak sih Bu tips atau semacamnya buat menjaga mental kita itu untuk kuat dalam mengatasi pandemi ini? Ya, kalau kita melihat munculnya mental yang tidak sehat itu memang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Di antaranya adalah misalnya suasana yang tiba-tiba berubah ya. Nah, seperti kita tahu pandemi ini kan membuat hampir segala aktivitas kita itu kemudian berubah ya. Yang tadinya kita bebas keluar rumah ya, kemudian harus berdiam diri di rumah ya. Yang tadinya kita ini harus pakai masker ya, kemudian harus pakai masker, yang tadinya tidak harus berjarak-jarak ketika melakukan aktivitas ya, kemudian kita harus melakukan itu. Yang tadinya boleh sekolah ya, kemudian menjadi tidak boleh di sekolah. Yang tadinya bisa bekerja di kantor ya, kemudian tidak bisa. Nah, jadi ini adalah perubahan-perubahan yang mendadak gitu ya, yang tiba-tiba kita terima ya, bagian dari kalau kita seorang muslim ya tentu melihatnya ini bagian dari qada Allah ya. Musibah itu kan adalah qada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang betul ya, kalau kita tidak siap menghadapi sesuatu yang mendadak ya, nah itu bisa jadi juga akan menimbulkan jiwanya menjadi sedikit terganggu gitu ya, karena banyaknya tekanan-tekanan ya, sesuatu yang mendadak. Jadi karena memang mental illness itu diantaranya ya memang disebabkan karena adanya stresor ya, tekanan-tekanan yang ada perubahan secara tiba-tiba ya. Nah, termasuk pandemi ini kan buat kita ini hampir berubah ya dalam satu aktivitas secara total gitu ya. Nah, maka bagaimana kita harus mensikapinya? Ya tentu kalau kita sebagai seorang muslim ya harus mensikapi ini bagian dari qada Allah tadi ya. Ini bukan kehendak kita kan, corona datang ini bukan kehendak kita ya, ini bagian dari musibah. Nah, sehingga semestinya ya sikapnya harus bersabar ketika menghadapi musibah ya. Dan sabar itu adalah bagian dari bagaimana kita itu mengelola pikiran kita, mengelola perasaan kita ya, mengelola perilaku kita sehingga tidak terjadi tadi ya mungkin mental illness ya, ataupun stres bahkan ya, dan sebagainya. Kadang kita juga nggak menerima apa yang ditakdirkan sama Allah, jadi kita tuh stres sendiri ya Bu ya. Kalau misalnya kita menerima apa yang Allah berikan, pasti hidup kita akan tenang, nggak mikirin apapun, jadi lebih menikmati hidup ini kayak gitu. Nah, oh ya Bu, mungkin ini pertanyaan yang sensitif sih Bu, tapi aku pengen tahu nih, ini benar atau enggak, yang mana tuh banyak orang-orang bilang stigma orang-orang tuh kalau sebenarnya yang punya penyakit mental illness itu jauh dari Allah. Termasuk saya juga sih, kayak bener ya kalau orang punya penyakit mental itu bisa jadi karena jauh dari Allah gitu. Mungkin teman-teman di sini juga berpikiran sama kayak saya, tapi itu bener gak sih Bu? Kayak gitu? Tergantung ya, tergantung. Jadi harus kita lihat kasusnya ya, harus kita lihat kasusnya. Karena begini, kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa
ya. Nah, itu ada banyak ragam penyebabnya, ya. Nah, jadi ada yang disebabkan karena memang faktor-faktor yang terkait dengan fisik kita, ya, yang terkait dengan fisik. Nah, misalnya di dalam tubuh kita ini kan ada otak, ya, ada otak yang dimana kita tahu bahwa otak itu bagian dari unsur ya yang membuat kita itu bisa berpikir dan sebagainya, yang ketika terjadi ada kecacatan di dalam otak itu, nah bisa jadi juga akan bisa menimbulkan kesehatan mental yang terganggu, ya. Nah, kalau sudah berbicara ini kan ini nggak ada kaitannya dengan kita ini dekat dengan Allah atau tidak, gitu ya. Nah, biasanya kecacatan di dalam otak itu bisa terjadi ya karena memang kondisi ketika bayi ada di dalam rahim, ya, kemudian masa prenatal, ya, kemudian mungkin ketika menangani di dalam proses kelahiran itu kurang tepat sehingga kemudian bisa menimbulkan kecacatan di dalam otak, ya. Nah, ini kan kita nggak bisa katakan tidak dekat dengan Allah, gitu ya. Nah, contohnya misalnya anak-anak yang mengalami autisme misalnya, ya. Nah, itu kan juga terkategori orang-orang yang mengalami kesehatan mental yang terganggu, ya. Nah, itu rata-rata disebabkan karena memang ada tadi ya kecacatan di dalam otak kita, ya. Karena otak itu kan bagian yang sangat penting ya di dalam di situ ada banyak saraf-saraf ya di dalam kepala kita itu yang kemudian itu mengatur perasaan kita, mengatur bagaimana psikomotorik kita ya dan sebagainya. Sehingga kalau kita temui misalnya di dalam kasus anak-anak yang autisme ya, kemudian yang berkebutuhan khusus ya, nah, itu kan sering melakukan aktivitas-aktivitas yang di luar kontrol, ya, sering meluapkan emosi-emosinya di luar kontrol. Nah, ini tidak terkategori sebagai gangguan kesehatan mental yang disebabkan karena kondisi psikologis gitu ya, tetapi memang karena ada faktor fisik. Nah, ada juga ya kesehatan mental yang memang karena tadi kondisi psikologis ya. Jadi ketidaksiapan mental di dalam menerima berbagai macam tekanan-tekanan ya. Nah, seperti ini nanti ya pengaruhnya terkait dengan misalnya tadi ya pandemi, kan ada terjadi perubahan besar ya di dalam kehidupan kita. Nah, dia tidak mampu untuk menerima ya tekanan-tekanan itu dengan baik. Misalnya tiba-tiba terjadi pemutusan hubungan kerja ya, tiba-tiba nggak bisa sekolah ya, padahal sekolah itu menjadi bagian yang sangat penting ya, khususnya mungkin buat anak-anak, buat remaja ya, untuk dia bersosialisasi. Tiba-tiba harus sendiri terkurung di kamar belajar online ya, yang ketemu cuma laptop gitu ya. Nah, itu juga pasti akan menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak baik begitu ya di dalam tumbuh kembang anak. Nah, kalau ini tidak mampu menerima tadi ya kondisi yang tadi itu ya, maka kemudian bisa muncul tekanan-tekanan ya. Nah, kalau parah ya, nah bisa stres, bisa mungkin sampai ke mental illness. Oke, jadi itu tergantung. Ya, tergantung, harus kita diagnosa dulu ya. Jangan asal bicara aja. Jangan langsung menjatuh, oh ini dia sakit mental nih gara-gara tidak dekat dengan Allah. Nggak selalu begitu ya. Karena kalau kita berbicara terkait dengan kesehatan mental itu ya ibarat dokter itu ya harus diagnosa dulu ini sebabnya apa gitu ya. Bisa jadi kan ada orang yang tiba-tiba mengalami kecelakaan gitu ya, kemudian ada terbentur kepalanya ya, kemudian mengalami cedera di otak ya, kemudian ada gangguan secara psikologis, secara mental. Nah, berarti itu tidak bisa dikatakan tidak dekat dengan Allah. Ya, padahal mungkin dia sedang mau pergi ke masjid gitu ya, kesabarannya. Ya juga ya. Oke. Nah, itu. Oh ya Bu, saya juga mau nanya lagi nih. Mungkin banyak dari kita atau di luar sana yang punya temen atau punya keluarga yang mana punya penyakit mental illness Bu. Tapi tuh dia bingung gitu Bu, caranya untuk bersikap, terus caranya untuk
jadi support system yang baik gitu buat saudara orang yang dia sayang gitu. Kadang suka bingung gitu loh Bu. Iya. Jadi memang kalau kita mau bisa bilang penyakit gitu ya, penyakit kesehatan mental gitu ya, itu memang butuh support system ya, butuh support system. Ya karena rata-rata ya orang yang mengalami kesehatan mental yang terganggu yang bukan karena faktor-faktor fisiologis ya. Nah, yang karena faktor psikologis itu biasanya dia ada kecenderungan untuk tidak mau bercerita, ya, tidak mau bercerita, ya, sehingga apa yang dialami, apa yang dia rasakan, ada hal-hal yang mungkin sudah dirasa ada yang mengganggu, itu dia pendam sendiri. Nah, semakin dia pendam kan lama-lama menjadi bertumpuk ya, ibarat gelas itu ya, kalau diisi air terus ya. Nah, nggak pernah diminum itu ya. Nah, dia akan lubernya bisa kemana-mana. Nah, ini berbahaya. Atau saya sering mengibaratkan seperti balon gitu ya. Nah, balon diisi udara terus gitu ya. Nah, dia bisa meledak. Nah, maka di sini memang pentingnya ya hidup bersama. Pentingnya hidup berjamaah ya, pentingnya kita saling mengenal teman-teman kita, saudara-saudara kita sesama muslim adalah untuk melihat kalau ada sesuatu yang dirasa buat kita ini kok ada yang aneh ya gitu ya. Nah, berarti kita harus segera bertanya mungkin ya, ada apa gitu ya. Nah, mungkin kalau perlu curhat ya curhat ya, biar tadi ya apa yang ada di dalam pikirannya itu sedikit terurai ya, sedikit tertuangkan begitu ya. Nah, pentingnya di situ ya. Nah, sehingga support system itu di situ. Dan ini sebetulnya ya kadang-kadang kan di tengah-tengah masyarakat kita itu masih suka melihat bahwa orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu sebagai sesuatu mungkin yang dilihatnya aib gitu ya, dilihatnya sesuatu yang yang aneh, padahal ini harus dirangkul gitu ya, justru harus dirangkul, harus dibantu untuk menyelesaikan masalahnya gitu kan. Sebetulnya kadang-kadang berawal dari persoalan-persoalan yang kecil ya, ketika dia memang tidak mampu menyelesaikan ya. Nah, karena memang ya, setiap orang kan punya kemampuan yang berbeda-beda, punya mekanisme ya, penerimaan terhadap tekanan itu ada yang berbeda-beda ya. Ada orang yang cuek gitu kan, ada orang yang apa-apa dirasa-rasa gitu, baperan gitu ya. Nah, jadi orang yang baperan itu cenderung lebih sensitif gitu. Makanya jadi orang jangan terlalu sensitif ya. Harus calm down. Nah, gitu harus. Ya. Jadi juga buat support sistemnya harus sabar ya Bu. Di saat orang tersebut cerita ke kita, jangan bukan menjudge sih, kayak ya itu mah sama kayak saya kejadiannya, ya udahlah nggak apa-apa, saya aja bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Betul. Gitu. Ya, jadi yang dibutuhkan oleh mereka itu sebetulnya adalah empati, ya, empati kita, ya. Nah, bahasa empati itu tentu bukan bahasa yang mengejudge gitu, ya, bukan bahasa yang mengejudge, tapi misalnya seperti ini, aku tahu sih, ya, yang kamu rasakan itu pasti tidak menyenangkan, ya. Setiap kasusnya mungkin berbeda-beda, ya. Jadi kita memakai bahasa empati ya, sehingga seolah-olah memang kita merasakan hal yang sama seperti yang teman kita rasakan itu ya. Jangan kayak tadi ya, yang gitu aja diambil hati gitu ya. Kadang kebanyakan orang kayak gitu sih Bu. Jadi orang yang nggak mau cerita sama orang yang mungkin dia anggap percaya, tapi gara-gara ngomong seperti itu dia jadi ya menghindar gitu sama orang tersebut. Jadi jangan gitu guys. Ya, nah yang terakhir nih Bu, di pertemuan kita kali ini, insya Allah nanti kita ketemu lagi ya Bu. Aku dapat banget astagfirullah. Kadang tuh aku suka grogi tahu Bu ketemu orang, apakah itu aku self diagnose nih? Enggak lah. Cemas itu emang manusiawi ya Bu. Betul manusiawi ya. Kalau orang nggak punya rasa cemas gawat dong.
Ya. Kenapa, Bu? Nah, gawat kalau orang nggak punya rasa takut, ya, nggak punya rasa cemas, nggak punya rasa gelisah, ya. Nah, cuma persoalannya adalah ya ketakutan itu harus proporsional, ya, kecemasan itu harus proporsional, ya. Harus bisa Jadi ya, kemudian harus bisa dikendalikan. Ya, karena itu kan bagian dari naluri manusia, ya. Nah, kalau kita nggak punya rasa takut, kita bisa terjun dari sini ke bawah, gitu ya. Nggak ada rasa takut-takutnya. Iya. Gitu. Ini juga sih, Bu. Kalau kita nggak takut. Nih, Bu, pertanyaan terakhir. Iya. Kita mau minta pesan dukungan buat orang-orang yang ada masalah di mentalnya, ada something wrong di mentalnya, dan juga mungkin ada seseorang yang udah didiagnosa punya penyakit mental illness. Minta saran dukungannya biar kita semangat gitu. Iya. Kalau memang kita merasa ya ada sesuatu yang berubah ya secara psikologis pada diri kita harus punya teman untuk curhat, ya, teman untuk curhat. Tentu teman curhat itu harus kita pilih, ya, nggak asal teman yang asal mau dicurhatin aja, tetapi kira-kira teman yang bisa kita percaya, ya, teman yang bisa kemudian memberikan solusi, gitu, ya, karena tadi ya mesti kita tuangkan begitu ya apa yang ada di dalam pikiran kita, perasaan kita. Nah, kalau ini yang ringan-ringan tentunya ya. Nah, kalau kita nggak punya teman ya, mungkin malu dan sebagainya, kita bisa tuangkan ya, kita bikin journaling misalnya ya, bikin diary ya, menulis, itu juga bagian salah satu cara kita ya, tips kita untuk kemudian menguras gitu ya. Nah, menguras sesuatu yang memang bertumpuk pada pikiran kita, yang kemudian itu mungkin nanti akan menghasilkan sebuah karya ya. Nah, tetapi kalau memang sudah parah begitu ya, atau sudah, kan ada tingkatan-tingkatan ya, kita stres misalnya itu kan ada tingkatan-tingkatannya juga gitu ya. Kirain aku stres satu Ya, ketika memang sudah memerlukan ya orang yang ahli menangani persoalan-persoalan kesehatan mental, ya silahkan datang ya, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater gitu ya, yang di situ tentu akan dapat mendiagnosa secara lebih detail. Juga penyemangat nih, Bu, buat orang-orang yang dia punya, bukan dari dalam dirinya tapi dari luar, yang mana dia punya penyakit mental illness, tapi dia tuh gara-gara stigma orang-orang kalau yang ke dokter, ke psikiater atau ke psikolog itu dijadiin kayak yang tadi kelainan jiwa ya. Itu buat jadi penyemangat nih buat teman-teman yang takut. Kita kan nggak boleh menstigma ya. Itu penyakit itu kan macam-macam ya. Ada penyakit fisik, kemudian penyakit mental gitu. Ya, dua-duanya penyakit harus diobatin gitu ya. Bagian dari ikhtiar kita ya, berarti ya datang kepada orang-orang yang ahli ya, dan insya Allah semua penyakit itu ada obat kan, jadi harus datang ke yang ahli, jangan datang yang bukan orang yang ahli. Jadi semua penyakit itu pasti ada obatnya. Insya Allah ada obat. Karena Allah itu ngasih suatu masalah pasti ada solusinya. Kayak di dalam Al-Quran juga ya, Bu ya, sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi buat teman-teman semuanya, ya, terima kasih ya, Bu, atas sharing-sharingnya pada waktu ini. Maaf kalau aku sedikit gugup. Ini emang pertama kali sih aku ketemu Ibu juga. Mungkin waktu itu aku pernah ketemu Ibu di Jogja pas Rihla itu. Tapi nggak ngobrol sama Ibu. Terima kasih nih, Bu. Udah nyempatin waktunya datang ke sini, terus udah sharing-sharing sama kita. Terus aku jadi belajar banyak sih, Bu, tentang mental illness ini. Jadi nggak langsung menstigma orang seperti apa yang ada di masyarakat ini. Jadi lebih berpikir positif lagi sih. Dan juga insya Allah nanti kita ketemu lagi, belajar atau ngobrol-ngobrol bareng lagi ya, Bu, di segmen selanjutnya, tema selanjutnya ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Dadah, lupa Lila.